Perkenalkan, nama saya Aziza Fauzah Islami dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya akan membahas materi tentang penerapan ALMA pada perbankan syariah, mata kuliah Manajemen Aset dan Liability dengan dosen pengampu Pak Darwis SEMSI. Pada materi ini ada 4 pembahasan yang harus kita bahas. Yang pertama ada manajemen likuiditas, kedua gap manajemen, ketiga manajemen valuta asing, dan yang keempat manajemen investasi dan pendapatan atau earning and investment management. Sekarang saya akan menjelaskan tentang manajemen likuiditas. Manajemen likuiditas pada bank syariah adalah proses pengelolaan aset dan liabilitas secara efektif untuk menjaga ketersediaan dana dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, mendukung kelancaran operasional bank, serta tetap mematuhi prinsip syariah dan mengoptimalkan pendapatan dari sektor real. Adapun dampak manajemen likuiditas terhadap neraca. Yang pertama itu ada menjaga keseimbangan antara dana pihak ketiga dan penyaluran pembiayaan melalui rasio atau financing to deposit ratio yang ideal. Yang kedua, mengoptimalkan komposisi aset antara aset likuid dan aset produktif. Ketiga, melindungi capital adequacy ratio dengan menghindari kerugian likuiditas yang memaksa penjualan aset di bawah nilai pasar. Nah, yang keempat, mengurangi maturity mismatch antara sumber dana jangka pendek dan pembiayaan jangka panjang. Yang kelima, menekan idle fund sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan aset secara keseluruhan. Selanjutnya ada landasan syariah atau akad yang digunakan. Yang pertama ada wadiyah yaddamanah, digunakan pada giro syariah sebagai dana titipan yang dapat ditarik kapan saja. Akad ini membantu bank menjaga likuiditas harian tanpa memberikan imbal hasil tetap yang mengandung riba. Kedua ada mudharabah atau biasa digunakan pada tabungan dan deposito syariah. Dana yang dihimpun menjadi sumber likuiditas dan keuntungan, dibagikan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Yang ketiga ada qard dan simah, digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek antar bank syariah. Akad ini menghindari penggunaan pinjaman berbasis bunga yang dilarang syariah. Yang keempat, ada wakalah bil ujrah, digunakan ketika bank mewakili nasabah dalam penempatan dana likuid. Bank memperoleh imbalan berupa fee atau ujrah, bukan bunga. Yang kelima, ada sukuk ijarah, digunakan sebagai instrumen investasi dan cadangan likuiditas. Bagi imbal hasil berasal dari sewa aset sehingga sesuai dengan prinsip syariah. Yang keenam, ada musyarakah, digunakan untuk penempatan dana pada kegiatan produktif melalui kerjasama modal dengan sistem bagi hasil dan pembagian risiko yang adil. Adapun peran ALCO, yang pertama, penetapan kebijakan dan limit. Kedua, perencanaan dan monitoring arus kas. Yang ketiga, penguatan buffer likuiditas. Yang keempat, stress testing dan contingency planning. Dan kelima, ada strategi penyesuaian likuiditas. Pada pembahasan yang kedua, saya akan membahas tentang gap manajemen. Manajemen gap pada bank syariah adalah proses pengelolaan kesenjangan antara aset dan liabilitas berdasarkan jatuh tempo dan sensitivitas imbal hasil. Tujuannya adalah meminimalkan risiko fluktuasi pendapatan dan menjaga stabilitas struktur neraca bank tanpa melanggar prinsip syariah. Adapun dampak gap manajemen, yang pertama gap positif, kondisi ketika aset lebih sensitif terhadap perubahan imbal hasil dibandingkan liabilitas. Dampaknya, peningkatan tingkat imbal hasil pasar dapat meningkatkan pendapatan dan laba bank. Kedua, penurunan tingkat imbal hasil pasar dapat menekan margin keuntungan dan pendapatan bank. Ketiga, perubahan tingkat imbal hasil pasar dapat menyebabkan volatilitas laba yang lebih tinggi. Nah, adapun gap negatif ya, di mana kondisi ketika liabilitas lebih sensitif terhadap perubahan imbal hasil dibandingkan aset. Dampaknya, ketika tingkat imbal hasil pasar meningkat, biaya dana meningkat lebih cepat dibandingkan pendapatan dari pembiayaan sehingga margin keuntungan bank menurun. Kedua, menekan profitabilitas bank yang tercermin pada penurunan return on asset dan return on equity. Adapun landasan syariahnya, yang pertama ada mudharabah, digunakan pada penghimpunan dana dan pembiayaan bagi hasil. Nisbah yang fleksibel membantu bank mengelola gap akibat perubahan tingkat imbal hasil. Kedua, musyarakah, digunakan pada pembiayaan kemitraan sistem bagi hasil dan pembagian risiko membantu mengurangi risiko gap pendapatan. Ketiga, murabahah, digunakan pada pembiayaan jual beli dengan margin tetap, pendapatan yang pasti memudahkan pengelolaan gap aset dan liabilitas. Yang keempat, ada ijarah, digunakan
penggunaan pada pembiayaan sewa, pendapatan sewa yang terjadwal, membantu mencocokkan arus kas aset dan liabilitas. Kelima, ada wadiah, digunakan pada giro syariah, dana yang dapat ditarik sewaktu-waktu perlu diperhatikan dalam pengelolaan gap likuiditas. Materi yang ketiga, manajemen valuta asing. Pada bank syariah adalah proses pengelolaan risiko nilai tukar mata uang asing untuk meminimalkan kerugian akibat fluktuasi kurs sambil menjaga kepatuhan syariah dan mendukung aktivitas ekonomi real seperti trade finance. Landasan syariahnya atau larangan yang harus dihindari. Yang pertama ada maisir, yaitu spekulasi terhadap perubahan kurs tanpa transaksi real. Kedua ada gharar, yaitu transaksi falas yang mengandung ketidakjelasan dan tidak memiliki underlying transaction. Yang ketiga ada riba, yaitu penggunaan instrumen berbasis bunga atau derivatif konvensional. Materi yang terakhir yaitu manajemen investasi dan pendapatan adalah proses pengelolaan aset bank syariah secara bijak untuk menghasilkan pendapatan yang optimal sekaligus menjaga kualitas aset dan meminimalkan risiko sesuai prinsip syariah. Landasan syariahnya yang pertama, investasi pada sektor yang haram seperti riba, perjudian, minuman keras, dan usaha yang bertentangan dengan syariah. Kedua, ada maisir, yaitu spekulasi yang tidak didasarkan pada aktivitas ekonomi real. Ketiga, gharar, yaitu transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan. Keempat, riba, yaitu memperoleh keuntungan dari bunga atau tambahan yang tidak didasarkan pada transaksi yang sah. Adapun kesimpulan dari materi yang telah saya bawakan, manajemen likuiditas itu bertujuan menjaga ketersediaan dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Pengelolaannya menggunakan akad syariah seperti wadiah, mudharabah, dan qard dengan menghindari riba, gharar, dan maisir. ALCO berperan mengatur likuiditas, memantau arus kas, dan menjaga keseimbangan antara likuiditas dan profitabilitas. Manajemen gap bertujuan mengendalikan ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas agar risiko dan pendapatan tetap stabil. Sedangkan manajemen valuta asing bertujuan mengurangi risiko perubahan nilai tukar dan menjaga stabilitas laba bank. Sedangkan yang manajemen investasi dan pendapatan bertujuan mengoptimalkan pendapatan melalui penempatan dana produktif dan sesuai syariah. Pengelolanya menggunakan akad mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan istisna serta menghindari investasi sektor haram. Nah, itulah materi yang telah saya bawakan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.